السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المكرمين والمحترمين, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala rasulihil amin ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين واجعلنا اللهم منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, tentunya yang pertama kita hadirkan rasa syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita semuanya. Kita masih sehat walafiat, ada keluangan waktu, ada keringanan langkah, sehingga kita bisa duduk bersama sambil menunggu waktu Isya pada malam hari ini. Sambil menunggu waktu Isya, tentunya ada 1-2 ayat, 1-2 hadis yang ingin kita dalami, tadabburi lebih jauh. Semoga dengan demikian bertambah ilmu kita, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa saya mengajak kita semuanya bersolawat kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, para sahabat, dan kemudian kepada umat beliau yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti sunnah beliau. Dan semoga kita semuanya, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, termasuk golongan umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Satu mudhar, dan kemudian seluruh bapak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tentunya hari-hari ini kita masuk pada bulan apa Pak? Hijriah, Rabiul Awal menjadi salah satu bulan yang spesial, istimewa, penting untuk kita semuanya kaum muslimin, orang-orang Islam. Tentu alasannya adalah karena pada bulan inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Akan tetapi sejatinya kalau kita cross check lebih jauh, sebenarnya banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat terkait dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangankan Nabi Pak, buyut kita biasanya mereka nggak tahu kapan tanggal lahirnya. Ya kan Pak ya? Jangankan Nabi yang berabad-abad sebelum kita, orang yang puluhan tahun mungkin tadi saya sampaikan, buyut kita kadang-kadang nggak tahu kapan tanggal lahirnya. Tanggal lahir bukan masalah besar ketika banyak ikhtilaf ulama di situ. Tentunya ulama-ulama yang kompeten. Kalau kita ikhtilaf ya siapa kita gitu. Udah lagi dari para ulama saja. Akan tetapi mengenai lahirnya Nabi hari Senin itu sepakat semua ulama. Hari Senin iya. Di antara landasan dalilnya adalah ketika Nabi SAW suka puasa pada hari Senin. Makanya besok kebetulan Senin nih. Kebetulan kalau bapak-bapak ada luang waktu, tenaga masih segar bugar, kerja pun rasanya nggak masalah puasa-puasa, silakan puasa. Tapi kalau sepertinya khawatir letoy di jalan, mau belok kanan, sana kiri, janganlah, bahaya, membahayakan diri dan orang lain. Tapi kalau yakin, masya Allah silahkan berpuasa. Ketika Nabi ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam
Ketika beliau ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin, kemudian beliau mengatakan menjawab dzaka yaumin wulidtu fihi. Hari Senin itulah aku dilahirkan. Sepakat para ulama semuanya hari Senin beliau dilahirkan. Gak ada ikhtilaf, sepakat. Wa yaumun bu'itstu fihi, hari Senin juga beliau diutus, dan hari Senin juga unzila alayya fihi. Pada hari Senin juga beliau diberikan wahyu pertama kali, hari Senin itu. Maka tadi semua para ulama sepakat mengenai hari Seninnya. Hari sepakat, tahunnya semua juga sepakat, yakni pada tahun gajah. Ketika bala tentara Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Sedikit kita cross check Pak ya, bahwa sebenarnya sebab musabab penyerangan Abraha ke Ka'bah ini ada keusilan juga. Kenapa saya sampaikan usil? Kenapa dikatakan usil? Karena sebelumnya sebenarnya Abraha sudah iri ada bangunan berbentuk kotak di Mekah, tapi ribuan orang datang setiap tahun. Jadi Abraha yang sebenarnya nanti dia ini salah satu gubernur atau kaki tangan Raja Najasyi yang nanti pada episode berikutnya Raja Najasyi masuk Islam. Ingin menyaingi Mekah, ingin semua orang berduyun-duyun datang ke kota dia. Akhirnya dibangun, kebetulan beragama Nasrani membangun kanisah, sejenis gereja. Usilnya ada salah seorang orang Quraisy, orang Arab, ya, saya lupa namanya siapa, datang ke Yaman hanya untuk, mohon maaf, hanya untuk BAB di gereja itu. Kemudian BAB-nya itu dilumuri ke tembok-tembok. Makanya saya bilang ada usil juga itu. Ke tembok-tembok yang tadi bangunan yang dibangun oleh Abraham, padahal tembok dari emas mewah. Usilnya orang ini akhirnya naik pitam kasih Abraham. Datanglah minta izin terlebih dahulu ke Najasyi menghancurkan. Najasyi belum muslim tentunya, belum mendengar ada seorang nabi, atau kan nabi belum lahir. Akhirnya oleh Najasyi dikirimlah gajah. Sebenarnya gajahnya gak banyak, ada yang bilang 3, ada yang bilang belasan, ada yang bahkan hanya 1. Cuman mohon maaf, nama gajah yang paling besar adalah Mahmud. Saya tidak mengada-ngada, namanya kebetulan ada gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha sendiri, namanya Mahmud. Jadi mohon maaf jika ada yang bernama bukan berarti menyamakan dengan gajah, mohon maaf. Ya, akhirnya dalam surah Al-Fil ceritakan fa'arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Ceritanya ya ketika akan masuk ke kota Mekah, gajahnya enggak mau maju, tapi ketika diarahkan ke arah yang lain mau bergerak maju. Ya. Maka di saat itulah kemudian datanglah segerombolan burung ya, yang dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan tayran atau burung ababil. Padahal nggak ada nama burung tetap. Ababil itu artinya berduyun-duyun. Datang segerombolan, ditembaki, hilang, pergi lagi segerombolan, ditembaki, hilang, berduyun-duyun, berkelompok-kelompok. Nah, inilah kemudian orang-orang sudah familiar dengan kejadian ini. Kurang lebih 3 bulan ataupun 6 bulan kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian beliau dikatakan lahirlah beliau pada tahun gajah tadi. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan la khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa anna maulidahu kana 'amul fil. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada khilaf, harinya tadi hari Senin, tahunnya tahun gajah, tidak ada khilaf di situ. Mayoritas bahkan para ulama tidak ada ikhtilaf, perselisihan. Sekarang tinggal apakah
Hari sudah jelas, tahun sudah jelas. Sekarang yang banyak ikhtilaf adalah tanggal dan bahkan bulan pun ikhtilaf. Tanggal banyak pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Tetapi mayoritas kemudian mayoritas ulama menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini mayoritas. Jadi kalau kita mengikuti tanggal 12 itu bukan itulah pendapat yang paling umum di kalangan para ulama. Muncul kemudian tetapi pendapat-pendapat yang lain. Ada yang bilang bahkan beliau lahir pada bulan Safar. Nabi SAW lahir pada bulan Ramadan. Bulan pun ikhtilaf. Tetapi yang tadi itu, yang kuat, yang diambil, diikuti oleh mayoritas ulama kita adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kemudian muncul pendapat yang lain, penelitian. Ketika diteliti, nyata menurut ilmu falak katanya, Nabi itu lebih kuat lahir pada tanggal 9. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi kemudian tanggal 12 justru adalah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini ikhtilaf yang mayoritas pendapat tanggal 12 dan umumnya itulah yang kita ikuti selama ini. Jadi pada intinya kemudian ada yang merayakan Maulid, ada yang tidak merayakan Maulid. Tapi kita tidak membahas itu karena terlalu sensi terlalu sensi untuk kita bahas. Yang pasti mari momen hari ini, malam hari ini kita kenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ayat satu ayat di dalam surah At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu ayat sebelum akhir. Saya kira sudah familiar dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dan penting kita jadikan bahan tadabbur, bahan refleksi ayat ini. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Saya kira ini ayat yang sudah cukup sering kita dengar. Biasanya ayat Maulid apa Pak? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini juga familiar dengan benar-benar makna Rabiul Awal. Tapi bukan itu yang kita angkat. Satu ayat yakni yang tadi kita bacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir ayatnya. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengawali laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini awalan ayat ini. Allah sampaikan telah datang untuk kalian, kepada kalian. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Dan ini Nabi akhir zaman kepada semua golongan, apapun bentuk, warna kulitnya, keriting bergelombang, lurus rambutnya, orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, Eropa bahkan. Allah pertegas, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, siapapun, bahkan apapun status sosialnya, kepada raja, kepada orang rakyat biasa, kepada para pejabat, semuanya Allah pertegas datang kepada kalian, apalagi kita sebagai seorang muslim. Jelas
Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian sendiri, kata Allah. Maksudnya apa? Para ulama di beberapa kitab tafsir menyatakan beliau jelas terkenal nasabnya. Jadi secara bebet bobot itu jelas, ketahuan siapa ayahnya, siapa kakeknya, terus ke atas. Kalau kata para ulama, dari Nabi Muhammad sampai dengan sampai dengan Nabi Ibrahim, itu tidak salah ya. Ibrahim, nanti kalau salah tolong diluruskan. Itu tidak ada perbedaan, jelas. Artinya semua ulama sepakat, an-nya sepakat, an-nya sepakat ya. Tetapi dari Ibrahim kemudian menuju Nabi Adam itu ada perbedaan pendapat. Jadi sering kita lihat ada pohon ya Pak, pohon nasab itu. Misalkan paling atas Nabi Adam, terus bin siapa atau dari Nabi lah, Nabi SAW sampai dengan Nabi Ibrahim, kan? Nanti Ismail, Nabi Ibrahim, nanti ke atas juga ada sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada sampai dengan grade sekian itu semua sepakat, tapi sampai ke atas ada perbedaan pendapat. Bahkan ada tiga pendapat. Ada yang sepakat ya sampai grade sekian. Ada lagi yang berikutnya itu para ulama diam saja, artinya ya tidak tahu benar atau salahnya. Tapi ada juga yang ke atas lagi tidak sepakat, ada perbedaan pendapat. Baik, jadi jelas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Wulidtu min nikah la min sifah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tuh lahir dari pernikahan yang jelas. Abdullah ayahanda beliau menikah dengan Siti Sayyidah Aminah. Jelas. Kenapa beliau perlu mempertegas hal tersebut? Ya, karena mohon maaf, yang pada waktu itu zaman jahiliyah tentunya begitu banyak hubungan yang terlarang. Bahasa kita ada anak-anak yang lahir itu dia jelas siapa ayahnya. Maka beliau memperjelas. Tetapi ada juga bacaan yang lain, bukan min anfusikum. Nanti Ibnu Abbas membacanya min anfasikum. Anfas. Apa itu artinya anfas? Menurut para ulama, anfas itu artinya asyrafikum wa afdalikum. Jadi telah datang kepada kalian seorang nabi dan rasul, wahai manusia, apapun kalian statusnya bagaimanapun, min anfusikum, dari orang yang mulia, paling mulia di antara kalian. Baru kemudian Allah mulai merilis siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga sifat yang nanti muncul pada ayat ini, semuanya nanti kesimpulan kita di akhir adalah ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya. Nanti kita simpulkan bagian terakhir. Hadirin yang Allah muliakan Bapak sekalian, yang pertama pada ayat ini At-Taubah ini 128, Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah yang pertama azizun alaihi ma anittum, yakni di antara sifat beliau adalah berat terasa penderitaan umatnya. Kalau bahasa kita merasa susah, maka Nabi pun merasa susah, hal yang sama. Dan kalau dalam tafsir Al-Baghawi itu disampaikan dukhulul masyaqqah wal mudirrah alaikum. Jadi rasa berat, rasa gelisah, bahkan bahaya yang menimpa umatnya, Rasul merasakan hal yang sama. Jadi begitu empati Nabi SAW kepada kita semuanya. Begitu peduli Nabi Muhammad SAW. Ketika kita merasakan penderitaan, Nabi pun merasakan penderitaan. Ini yang paling penting. Ini catatan pertama, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ma'anittum itu apa penderitaanmu?
kata Ibnu Abbas, dhalaltum. Jadi begitu ada orang yang sesat, enggak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau merasa sedih juga, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dari ayat ini. Makanya beliau kemudian berusaha bagaimana agar dolal kesesatan itu hilang dari kaumnya. Maka di antara contoh kasus misalkan bagaimana beliau merasakan penderitaan yang sama yang diderita oleh umat beliau. Ini sebuah kisah, mungkin sering juga kita dengar kisah ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperpendek sholat beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka sholat yang panjang dengan bacaan yang panjang, berdiri lama, suka beliau. Tapi suatu waktu beliau mendengar tangisan dari apa yang kemudian ketika kasus ini terjadi, Nabi kemudian mengatakan, Inni la aqum fi sholati uridu an utawwil fiha. Kata Nabi, tadinya aku mau salat yang panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Tetapi di tengah-tengah salat aku mendengar tangisan bayi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi sholati karahiyata an ashqa ala ummihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mempercepat salatku, khawatir memberatkan sang ibu yang mendengar tangisan anaknya. Jadi Nabi mengerti penderitaannya seorang ibu mendengar tangisan anaknya. Nabi tahu, jadi makanya tadi merasakan apa yang dirasakan oleh umat beliau. Begitu pedulinya Nabi kepada perasaan umat beliau. Dan catatan di sini tentunya sholat ya, kalau ada sholat entah mungkin sholat berjamaah ataupun sendiri. Kalau ada yang seperti itu ya hendaknya kalau sholatnya sholat fardu, catatannya di sini dipercepat, bukan dibatalkan. Ini menurut para ulama. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, ya mungkin sholat duha, apalagi qabliyah, ba'diyah, kalau ada kemudian mendengarkan hal-hal yang sepertinya ya, membahayakan, maka boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat fardu ya yang 5 tadi kemudian ada suara tangisan, di sini arahannya akan dipercepat. Mungkin membaca rukun-rukunnya saja, yang wajib saja, yang sunnah tidak perlu dibaca. Misalkan begitu rakaat kedua, yang rukun kan hanya Al-Fatihah saja misalkan, maka itulah yang dibaca. Tapi kalau imam rasanya Al-Fatihah saja rakaat kedua, aneh ya Pak. Imam saja di sini kita kata Isya, Al-Fatihah saja ada nama mesti sudah ada bayi. Kalau Al-Fatihah ya biasanya rasanya aneh gitu. Maka pilihannya mungkin adalah bedanya surat-surat yang pendek. Seperti itu loh Pak, video yang viral waktu itu salat tarawih, Yasin, Allahu Akbar. Pernah lihat Pak, ada salat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit, mantap. Kalau lihat kan seperti itu bacanya ya. Al-Fatihah 1 kali nafas, Masya Allah. Kemudian Yasin atau Nun langsung rukuk dan seterusnya. Mungkin yang dibaca adalah wajib atau rukun-rukunnya saja. Subhana rabbiyal a'la sekali langsung bangkit. Allah taala alam. Ya, jadi ini salah satu kasus di mana di situ diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peduli dengan penderitaan umat beliau. Atau bahkan kasus misalkan dalam sejarah Nabi hanya sholat tarawih 3 malam. 3 malam Pak. Bagaimana 3 malam-malam yang lain ketika ditanya pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, dan dalam riwayat tersebut orang sudah berkumpul
Kalau sudah berkumpul mau ikut sholat dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak kunjung keluar, tidak kunjung ke masjid. Apa jawaban Nabi? Qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa annani khasyitu an tufridu alaikum. Kata Nabi SAW, saya tahu kalian sembarang sudah mengumpul nungguin aku, kata Nabi, tapi khawatir aku tidak kunjung muncul, kata Nabi, khawatir nanti sholat tarawih menjadi kewajiban dan kemudian menjadi berat untuk kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pedulinya Nabi. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau sholat tarawih diwajibkan, insyaallah. Apalagi sholat tarawihnya harus 23 rakaat. Bagaimana kita bayangkan? Syukurnya sholat tarawih menjadi sunnah. Kalau menjadi kewajiban, maka benarlah nanti Nabi SAW ketika beliau khawatir akan memberatkan umat beliau. Jadi beliau inginnya yang ringan. Ketika sholat pun, sholat wajib malah harus dipercepat, khawatir kemudian melukai perasaan ibu yang tadi mendengar tangisan anaknya. Toh juga kalau lama-lama bukan tambah khusyuk, ya kan Pak ya? Jangankan ibu, kita yang bapak-bapak ini mendengar tangisan anak kita ketika sholat juga ada sedikit sesuatu di sini gangguan. Maka riskan sekali sebenarnya kalau kita harus membawa anak-anak yang belum balik lah ya, yang belum mumayyiz, yang belum bisa diajak ngomong, bicara untuk harus ikut sholat berjamaah. Kalau kita ikuti pendapat misalkan ketika Ustaz Fatul Somad ditanya, itu beliau mengatakan, lihat kalau anaknya bisa dibilang sholat yang baik, dia ngerti, silakan bawa ke masjid. Tapi kalau ada anaknya dibilang sholat diam ya anak, sholat pendek malah lari-lari, sebaiknya ditinggal di rumah saja. Wallahu a'lam. Nanti diajarinya ketika bisa membedakan antara disuruh diam, mengerti kemudian, atau disuruh diam tapi malah lari-larian yang akhirnya mengganggu jamaah yang lain. Hadirin Allah, ini contoh kasus ada dua. Nabi SAW mempercepat sholatnya ketika ada bayi yang menangis, atau Nabi tidak kunjung keluar pada malam keempat atau malam ketiga pada bulan Ramadan karena khawatir sholat tarawih menjadi kewajiban. Jadi begitu pedulinya Nabi SAW kepada kita umat beliau. Kemudian Allah menyampaikan harisun alaikum. Jadi tadi yang pertama apa? Azizun alaihima anittum. Nabi merasa berat dengan penderitaan umat beliau. Jadi ketika kita menderita, Nabi merasakan hal yang sama. Harisun alaikum. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan, kebaikan bagi kita semuanya. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ala imanikum wa salahikum. Jadi semua manusia ya beriman, itu Nabi sangat ingin. Salahikum, semua manusia mendapatkan kebaikan, Nabi sangat ingin. Dhallikum ayyahdiyahullah, pada orang yang sesat jalannya agar Allah segera memberikan hidayah, itu Nabi sangat ingin. Harisun alaikum. Makanya ketika beliau melewati fase ketika paman beliau meninggal, Abu Thalib. Jadi itu kan ketika tameng sang paman ini meninggal, kata tameng benteng dari serangan pemuka kan sudah hilang. Makin gencar serangan pemuka-pemuka Quraisy. Jadi beliau merasa harus mencari lahan dakwah yang lain. Harus mencari lahan dakwah yang lain. Pergilah beliau kemana? Ke Taif. Jadi sempat saya lihat map Taif, mungkin ada yang pernah haji, pernah umrah ya. Dari Makkah ke Taif itu kurang lebih karena banyak jalur tadi, ada yang 70, intinya 70 sampai
80 sekian kilometer. Beliau pergi berangkat dari Mekah ke Taif mencari bertepuk sebelah tangan. Yang tadinya ingin orang-orang Taif menerima beliau dengan lapang dada, paling tidak mendengar dakwah beliau, tapi kemudian beliau malah menerima di situ itu penyerangan, dilemparin batu dan seterusnya. Beliau pergi dengan Zaid bin Harith. Itu dalam cuplikan film itu kita lihat bagaimana Zaid bin Harith sama melindungi Nabi. Tapi karena mungkin lemparannya begitu banyak, akhirnya lemparan tersebut mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan beliau sampai berdarah-darah seperti itu. Jadi beliau ingin keselamatan umat, tetapi kemudian merasakan darah-darah tadi, sampai berdarah-darah beliau kemudian menyampaikan dakwah tersebut. Di sinilah kemudian nanti ada kisah berikutnya bagaimana beliau kemudian tanda kutip ya Pak menyampaikan kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan panjang, tapi intinya adalah ya Allah, aku makhluk yang lemah, kata beliau. Kalau bukan karena aku khawatir engkau akan murka ya Allah, maka aku akan tinggalkan dakwah ini seperti itu. Maka malaikat Jibril yang ikut mendengar keluhan Nabi, kemudian menawarkan diri dalam kisah tersebut dari riwayatnya. Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mau sekarang, penduduk Taif akan dibinasakan semuanya, yang atas dijadikan bawah seperti itu. Jadi coba kita bayangkan Pak, datang dari Mekah ke Taif 70 sampai 86 km sekian lebih, bahkan ingin umat beliau, orang-orang Taif menerima atau mendengar dakwah beliau, tetapi bukannya kalau menolak secara halus ya mending ya Pak ya. Tapi ini penolakan secara kasar, bahkan dilempari batu sampai kemudian beliau merasakan sakit berdarah dan seterusnya. Pada posisi seperti itu, beliau kemudian merasakan kelemahan diri beliau, akhirnya memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah malaikat Jibril menawarkan bala bantuan. Kalau mau wahai Muhammad, akan dibinasakan semua penduduk Taif. Ini kalau kita di posisi beliau, langsung aja deh Jibril, langsung habisin. Sebab apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi adalah sosok yang progresif, pandangan jauh beliau ke depan. Beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Jangan wahai Jibril, kata beliau, justru aku berharap habis nanti generasi mereka ini, maka muncul generasi berikutnya yang justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi beliau bukan dendam, bukan justru malah dendam, justru malah tanda kutip menenangkan malaikat Jibril, melarang malaikat Jibril jangan wahai Jibril, justru semoga dengan kejadian ini muncul setelahnya adalah orang ataupun generasi-generasi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Harisun alaikum. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin umat beliau mendapatkan kebaikan. Jadi yang pertama adalah Nabi merasakan penderitaan ketika umatnya menderita, bahkan nanti di akhirat juga seperti itu. Dan yang kedua adalah Nabi sangat ingin kebaikan untuk kita semuanya. Dan yang ketiga, pada ayat ini Nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat penyayang, belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semuanya. Jadi intinya memang Nabi rasa cinta dan sayang Nabi ini lintas waktu, lintas zaman. Kalau kita mungkin yang mencintai anak, cucu, selesai, belum terbayang pada kita nanti cucu kita akan menikah, punya anak dan seterusnya.
Saya kira jarang ada orang membayangkan sejauh itu ya. Tapi Nabi SAW justru tadi dalam kisah episode Taif tadi, justru beliau pandang-pandang ke depan kiamat. Jadi intinya adalah ketika semua nabi atau ketika manusia berkumpul pada padang mahsyar, di padang mahsyar, menunggunya ini enggak lama, menunggunya enggak lama. Berdiri, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Berdiri, enggak ada yang lesehan. Kalau di kereta mungkin ada dulu itu ada bawa kursi lipat Pak ya. Berarti kan buat kursi lipat lah, minimal kursi lipat. Kenapa? Capek berdiri karena nggak kebagian kursi. Nanti di padang mahsyar tidak ada yang duduk. Yang tadi itu dalam surah An-Nahl, semuanya berdiri bersop-sop, berdiri, dan ada segolongan manusia yang nggak sabar karena capeknya berdiri. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia, penghulu manusia, engkau manusia pertama. Wahai Adam, tolong mintakan ke Allah agar segera dimulai hisab. Ini kok nggak mulai. Persis seperti kita menunggu misalkan di depan gerbang, ya. Orang mengantri ingin masuk gerbang tersebut, karena capeknya kita berdiri. Banyak kan di antara kita yang nggak sabaran, kapan gerbang dibuka, kapan kita kesemutan dan seterusnya. Mending bisa duduk, itu kan hanya berdiri saja. Kata Nabi Adam, beliau nggak mau, nafsi. Aku memikirkan diriku dan kalian juga silahkan pikirkan diri kalian, kata Nabi Adam. Kata riwayat tersebut, Nabi Adam sulkan malu bertemu Allah karena dulu pernah makan buah larangan, yakni buah khuldi. Jadi Nabi Adam karena satu kesalahan malu menemui Allah. Nah, kita wallahu a'lam begitu banyak kesalahan kita. Begitu banyak kesalahan kita, nanti gimana menemui Allah pada hari kiamat? Kata Nabi Adam, silakan kalian datang ke Nabi Nuh, minta rekomendasi Nabi Nuh, minta syafaat Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong Nabi Nuh, datang kepada Allah, mintakan kepada Allah segera dimulai hisab. Kata Nabi Nuh sama, nafsi. Kata Nabi Nuh, dulu di dunia aku pernah mendoakan agar umatku binasa, kata Nabi Nuh. Maka ada sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa, satu doa pamungkas. Kalau disampaikan doa tersebut tidak akan tertolak. Satu bahasa kita itu bahasanya tiket emas ya Pak ya. Golden ticket. Itu kan kalau acara-acara misalkan itu got talent, kalau sudah golden ticket, semuanya. Dan pasti tidak akan tertolak. Kata Nabi SAW, semua nabi sudah pakai golden ticketnya. Tinggal aku, kata Nabi SAW, aku siapkan doa ini, aku siapkan golden ticket ini nanti untuk umatku pada hari kiamat. Nabi Nuh tak sanggup, malu ketemu Allah. Kata Nabi Nuh, pergilah ke Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama, nafsi. Kata riwayat tersebut, Nabi Ibrahim pernah tanda kutip berkata tidak benar ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang mengajukan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menunjuk itu berhala yang paling besar, kapaknya masih ada pada di lehernya, gitu kan? Kata Nabi Ibrahim, kata orang Namrud dan orang-orang umat dulu yang tidak mau beriman pada waktu itu, gila wahai Ibrahim, ini kan patung nggak bisa bicara, dibalikin Nabi Ibrahim, kalian yang gila, nggak bicara kalian sembah. Itu harus kita tanda kutip, itu kebohongan dalam rangka dakwah bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Bahkan sekarang pun ada kebohongan yang boleh Pak. Ketika katakan mendamaikan orang yang berselisih, berantem, atau mendamaikan suami istri. Ya.
Itu harusnya tanda kutip ya dalam syariat dibolehkan, tetapi seorang nabi kemudian merasa sungkan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, pergilah ke Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun sama sungkan, nafsi. Kata Nabi Musa, dulu pernah bunuhin orang, nggak sengaja mukul. Ada dua orang yang lagi bertikai, satu orang dari sukunya Fir'aun, orang Mesir, satu suku dengan Nabi Musa. Ingin dipisahin biar gak berantem pukul-pukulan, tanpa sengaja kepukul orang Mesir tadi, dia yang mati. Jadi gak sengaja karena pukul, mati oleh Nabi Musa. Itulah kemudian nanti Nabi Musa lari kan dikejar oleh Fir'aun, kemudian bertemu nanti Nabi Syuaib, menikah dengan anak beliau, pulang, sampailah kemudian di Bukit Tursina, lalu kemudian menerima pentahbisan sebagai seorang Rasul Nabi Musa alaihissalam. Malu kata beliau, datanglah ke Nabi Isa pun sama, Nabi Isa pun sama. Ya. Tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan apa alasan beliau sungkan kepada Allah. Para ulama ada yang menghubungkan Nabi Isa sungkan karena dianggap oleh sebagian manusia menjadi Tuhan, disembah dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat beliau sungkan. Nabi Isa bilang, pergilah ke Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudian tanda kutip gara-gara sujud beliau lah akhirnya hisab dimulai. Inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Jadi syafa'atul uzma itu semua makhluk mendapatkan, yang muslim, yang kafir semua ya. Karena dimulainya hisab itulah disebut dengan syafa'atul uzma. Baru kemudian ada syafaat khusus. Misalkan ada segolongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang-orang yang tadi vonisnya masuk neraka, tetapi karena syafaat Nabi di tifek namanya penghuni neraka, dijadikan dia penghuni surga. Atau ada orang yang ketiga, nauzubillah, yang mau tidak mau harus masuk neraka, tetapi kemudian diselamatkan oleh Rasulullah SAW setelah Nabi diizinkan untuk menyelamatkan mereka dan akhirnya membawa mereka dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, maka dari ayat ini tadi, dari surah Taubah ini kita bisa merenung kembali betapa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya. Tentunya kita tidak ingin cinta beliau bertepuk sebelah tangan. Mari kita cintai beliau dengan memperbanyak salawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, dan tentunya dengan demikian semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa disampaikan, hadirin muliakan, semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita, dan tentunya ada satu dua khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.